Kita berpikir bagaimana masalah pengkaderan generasi muda ke depannya untuk bagaimana peduli dengan masalah lingkungan, tapi kita mulai dari usia dini. Ada program baru, kalau yang mau datang ke Acil silakan. Nah, kita di sini ada tulisan 1 kilogram sampah ditukar dengan segelas kopi. Semoga ini instansi terkait juga dengar ya, pemerintah Kabupaten Ende juga dengar. Di setiap kecamatan itu, di setiap kecamatan kelurahan itu harus punya namanya TPS 3R. TPS 3R itu tempat pengolahan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle. Jangan biasa hal teman-teman semua. Tidak masalah. Jangan biasa mana? Biasa, kebiasaan itu di bawah. Kebiasaan itu. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama saya di channel Oidin, tentunya di ngobrol-ngobrol santai. Oke teman-teman semuanya, kali ini di ngobrol-ngobrol santai saya bertamu ke Acil. Sudah lama nih saya tidak ke Saung Acil di IPI. Saya sudah bersama Pak Umar Hamdan di sini, atau biasa dipanggil, kami biasa dulu panggil Bang Jota. Ya, saya panggil apa? Pak Umar atau Bang Jota sih? Terserah. Terserah youtubernya ini. Oke, kita panggil Bang Jota saja ya teman-teman. Bang Jota aja lah biar. Oke. Sudah lama nih saya tidak ketemu sama Bang Jota. Bang Jota, bagaimana kabar sekarang? Sekarang makin Ya, gemuk. alhamdulillah sehat. Makin gemuk ya? Dari muda sampai dengan umur sekian masih fresh. Masih fresh. Masih tetap semangat. Masih tetap semangat. Amin, 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 Amin. 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 Ya teman-teman, jadi Bang Jota ini adalah ketua komunitas Acil atau anak cinta lingkungan di Ende sini. Bang Jota sibuk apa? Ya, sekarang sibuk yang pertama berwirausaha. Kemudian sibuk juga sih yang dalam hal mengurus komunitas kita dan organisasi kita ini, yaitu komunitas Acil anak cinta lingkungan Acil Ende. Nah teman-teman, kita pengen tahu dari Bang Jota sendiri, kita mau pengen tahu soal bagaimana sejarahnya Abang Jota ini mendirikan komunitas Acil ini. Jadi kalau kita cerita bagaimana mendirikan organisasi Acil ini panjang ya. Panjang. Ceritakan saja, kita bebas. Ceritakan saja ya. Kita bebas. Jadi organisasi Acil ini didirikan pada tanggal 4 Desember tahun 2013. Jadi 4 Desember kurang lebih jalan tahun ke-8 sekarang ya. Sudah tahun ke-8. Jalan tahun ke-8. Jadi kenapa sehingga terjadinya kita mencetuskan ide mendirikan komunitas Acil ini adalah dari teman-teman yang peduli sebenarnya. Dari kelompok teman-teman peduli yang dahulunya itu pada tahun 2013 kita pernah dengan teman-teman pernah mendirikan yang namanya organisasi Gerdapala, Gerakan Muda Pencinta Alam Kabupaten Ende. Itu didirikan tahun 2013, termasuk saya juga pendirinya, Pak. Nah, berkurun jalannya waktu setelah di tahun 2013 kita berpikir bagaimana masalah pengkaderan generasi muda ke depannya untuk bagaimana peduli dengan masalah lingkungan. Nah, makanya kami para senior dan juga ada beberapa teman yang peduli ini coba kita berpikir mendirikan sebuah komunitas lagi, komunitas Acil anak cinta lingkungan ini. Akhirnya terciptalah ide sehingga kita meregenerasikan itu bukan dari kalangan remaja, tapi kita mulai dari usia dini, anak usia dini, dari anak-anak, mulai dari usia mereka TK sampai dengan SMP kelas 3. Nah, makanya anggotanya Acil ini kurang lebih sekitar 300-an anak di Kabupaten Ende ini, kurang lebih ya sekarang. Nah, di sini ada juga mereka punya biodata apa semua ada di sini. Jadi itu kurang lebih sekitar 300-an anak yang sudah menjadi anggota Acil. Anggota tetap. Itu mulai dari 2013 kemarin. Mulai dari tahun 2013 itu. Dan sekarang ada yang sudah kuliah. Yang generasi pertama mereka sudah kuliah, mereka ada yang sudah SMA. Sekarang jadi di tiap tahun tuh muncul anggota-anggota baru. Anggota-anggota baru. Jadi Acil ini didirikan tuh karena mau meregenerasi yang peduli akan lingkungan begitu. Jadi konsep dasarnya Acil itu adalah bagaimana kita membentuk karakter anak. Jadi organisasi
Acil ini adalah bagaimana kita membentuk karakter anak untuk lebih peka dan lebih peduli terhadap masalah lingkungan. Masalah lingkungan. Oke, siap. Masalah lingkungan, masalah alam ini. Bagaimana mereka menjaga alam ini supaya tetap lestari. Oh, 300 orang yang sudah Kurang lumayan. lebih 300 orang. sekitar itu. Wow. Terus Jadi sekarang ini kegiatannya jalan terus ya? alhamdulillah setiap Konsep kegiatan Acil ini sebenarnya dari awal tuh seperti apa konsep kegiatan? ada beberapa konsep ya yang sini kita angkat masalah konsep kegiatan Acil itu. Yang pertama sekali adalah konsep proses belajar. Proses belajar. Pertama konsep proses belajar. Jadi keduanya itu konsep aktivitas di luar kelas, kemudian konsep lingkungan, konsep penelitian, konsep eksperimentasi, yang terakhirnya itu pasti dengan konsep kekeluargaan. Nah di sini 6 konsep, tapi di sini kita lebih menonjol ke masalah konsep eksperimentasi. Eksperimentasi itu seperti apa? Jadi istilahnya anak itu dapat menemukan indikasi konkret bahwa segala yang mereka dapat di luar sekolah itu sesuai dengan yang mereka pahami di buku ataupun di kelas sebenarnya. Jadi mereka betul-betul memahami selain mereka belajar di sekolah, istilahnya itu untuk menambah wawasan dalam hal eksperimennya mereka. Sekarang kan di sekolah biasanya tuh ada di bidang studi mulok ya, muatan lokal dengan berbagai mereka membuat eksperimen di sekolahnya, praktek-prakteknya. Nah, istilahnya setelah mereka kembali ke sini mereka mendalami. Iya, mendalami dan mereka akan menemukan ide kreatif yang baru, kira-kira eksperimen apa lagi yang saya buat. Contohnya, salah satu kegiatan Acil itu biasanya kita di sini membuat pupuk organik. Oh iya. Membuat biopori. Kemudian kita ajarkan mereka bagaimana menanam. Kemudian bagaimana yang berkaitan dengan alam, lingkungan. Iya. Kan ada juga program Acil di sini itu ada lapak baca. Ada lapak baca, kemudian ada bank pohon, ada bank sampah. Nah, ini program-program ini itu yang biasa kita cetuskan ke mereka, dan juga konsep-konsep penelitian. Seperti termasuk penelitian. Jadi penelitian contohnya kita membuat semacam membuat semacam ini ya, penelitian tentang bagaimana sih nasi basi. Nasi basi biasanya kan kita kasih ternak ataupun kasih ayam dibuang, bukan dibuang. Tapi di sini kita bisa mengolah kembali bahwa nasi basi itu ada manfaatnya. Kita bisa membuat kayak macam pestisida untuk tanaman. Dan juga untuk nutrisi daripada tanaman dari nasi basi. Bisa dimanfaatkan seperti ini. Jadi ini bahan untuk penelitiannya mereka. Bahan penelitian sesuai dengan programnya mereka. Jadi ini kita mulai bahwa di lingkungan mereka ini sebenarnya di lingkungan mereka apapun yang ada di lingkungan ini, di lingkungan di sekitar mereka itu ada manfaatnya. Iya, betul. Bukan hanya ini, tapi bukan hanya apa yang mereka dapatkan secara langsung dan tidak langsung. Nah ini yang mereka dapatkan banyak hal di Acil itu. Dan kita pengasuh Acil menemukan ide-ide baru bagaimana menemukan konsep baru lagi untuk bagaimana supaya anak-anak itu lebih peduli terhadap masalah lingkungan. Alam. Wah, mantap sekali ini. Jadi program-program Acil tuh sangat bermanfaat ya. Jadi tujuannya selain anak-anak sudah dapatkan ilmu di sekolah, mereka mengikuti komunitas ini, jadi anggota komunitas ini supaya menambah wawasannya mereka sesuai dengan tujuan-tujuan dari program-programnya Acil. Iya. Selain program-program yang tadi Abang sebutkan, bisa jelaskan lagi program-program apa saja yang sudah pernah Acil bikin selama dari 2013 sampai sekarang? Kalau yang program Acil sudah pernah jalankan, yang sudah sering jalankan itu adalah yang pertama program kekaryaan itu kerajinan tangan mereka. Oh ya, seperti di belakang sini. Kita berikan materi-materi tentang membuat bagaimana mendaur ulang sampah. Istilahnya itu ada reduce. Bagaimana program mengurangi masalah sampah, kemudian menggunakan kembali sampah, kemudian mendaur ulang, mereduce, merecycle kembali sampah. Terus ada lagi bidang permainan dan kreativitas. Nah, bidang permainan dan kreativitas ini kita mengajarkan kembali bagaimana anak-anak itu bukan hanya permainan-permainan yang teknologi yang ini, tapi mereka lebih kembali kepada permainan tradisional. Oh, mantap. Di sini juga diajarkan seperti itu. Di sini juga kita ajarkan mereka membuat
kalau bahasa Indonesianya itu kapal terbang. Di sini kita ajarkan mereka bagaimana kapawu. Kapawu. Iya. Iya. Tapi bukan dari kertas, tapi dari kayu. Dari kayu. Dari kayu. Iya. Jadi banyak lah yang kreativitas. Kemudian itu ada program alam dan lingkungan. Nah, program alam dan lingkungan tadi itu yang pertama adalah Rumah Pangan Lestari. Ada Rumah Pangan Lestari. Rumah Pangan Lestari itu adalah memanfaatkan kembali di lingkungan pekarangan mereka untuk menjadi menanam sayur-sayuran apa jadi supaya bisa menambahkan ekonomi keluarga. Dan ini kita sudah ajarkan. Kemudian MD Go Green dan Go Clean, ini program alam dan lingkungan. Kemudian gerakan menabung 1 juta pohon. Terus itu ada gerakan ada perkemahan dan trekking, kemudian pengembangan pelestarian, konservasi, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, program terus itu di bidang alam dan lingkungan. Iya. Nah, kemudian kita punya ada kedai wirausaha. Ada kedai wirausahanya Acil. Konsepnya bagaimana kita memproduksi kemasan-kemasan barang yang bermanfaat kembali itu dari kemasan dari daur ulang sampah. Ya, kita buat tas seperti ini. Nah, kita membuat tas seperti ini. Terus ini dari sampah. Daur ulang sampah ini. Daur ulang sampah, kita membuat keranjang, kemudian kita membuat piring, ingke, dan ini. Jadi banyak yang kita pemanfaatan kembali, kemudian kita bisa bikin kembali kompor ini, kompor lapangan. Ya, pemanas suhu tuh. Kalau di pesta-pesta biasanya orang butuhnya untuk pada saat pesta biasanya supnya itu untuk ada pemanasnya. Iya, biar tetap panas. Tetap panas hangat. Bisa jadi ini. Itu, ya. Iya. Kemudian di sini kita saya ambil lagi buat ekobrik. Ekobrik seperti aduh. Sorry. Ekobrik. Nah, ekobrik ini seperti yang sekarang kita duduk ini. Oh iya. Bangku. Ini meja. Ini. Dan meja ini juga. Meja kita buatkan. Nah, inilah ini hasil karya dari anak-anak kecil. Dari anak-anak kecil. Dan kita tetap membimbing mereka sampai mereka bisa. Ekobrik ini jadi seperti ini. Terus ada program yang namanya Taman Baca. Ini kita punya. Ya, Taman Baca. Sudah ada perpustakaan. Terus itu ada bank sampah. Ada bank sampah juga. Ada bank sampahnya, Acil. Jadi bagi teman-teman, saya cerita sedikit masalah bank sampah. Oh, boleh, silakan. Jadi bank sampah itu setiap hari kan kita menghasilkan sampah ini. Betul. Kemana sampah akan kita buang? Ya, betul. Pastinya kita taruh di depan jalan, kemudian diisi di karung, kemudian dijemput sama petugas betul. Harinya. Dan dibuang di TPA. Ya, menyebabkan polusi juga dan juga penumpukan di TPA sana semakin banyak. Betul sekali. Proses yang belum terpilah sama sekali. Betul. Padahal yang kita hasilkan setiap hari yang namanya sampah itu adalah yang kita buang itu adalah uang sebenarnya. Uang. Sampah itu bisa menjadi menjadi uang. Menjadi uang dan nilai ekonomi baik. Seperti halnya kita buat ini. Iya. Seperti hal kemudian kita organiknya untuk apa dan anorganiknya untuk apa. Jadi inilah program di Bank Sampah. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang menonton channel YouTube Oedin ini, bagi yang punya sampah di rumahnya, silakan. Nanti bisa tabung ke sini. Iya, bank tadi. Jadi nanti ada buku rekening. Ada buku rekening juga. Ada buku rekening. Jadi seperti bank BRI. Iya, seperti itu. Oh iya. Silakan tabungan sampahnya. Ada program baru kalau yang mau datang ke Acil silakan. Nah, kita di sini ada tulisan 1 kilogram sampah ditukar dengan segelas kopi. Oh, mantap. Bagi yang mau 1 datang kilo. Jadi yang mau datang kunjung ataupun silaturahmi ke sini pengen datang ke saungnya Acil. Datang bawa sampah? Bawa sampah 1 kilogram ya. Pasti akan dapat 1 gelas gratis. 1 gelas kopi gratis. Wow. Silakan teman-teman, silakan. Ke sini bawa sampah ya. Daripada numpuk di rumah. Mendingan ke Saung Acil di IP Jalan Adi Sucipto. Ya, silakan mau datang bertamu ke Bang Jota, datang bertamu ke Acil, silakan bawa sampah 1 kilo nanti ditukar sama kopi. Nanti sampah plastik juga, sampah kertas silakan.
Silakan. Banyak. Ada sampah kertas, ada sampah plastik, sampah kaleng-kaleng yang mengandung aluminium begini. Hah? Ya barang saya kira akan nanti pasti dapat kopi gratis dan jelas pasti ada gorengannya. Oh, kopi gratis sama gorengan. Nah, ya mantap mantap. Oh, ini beruntung sekali. Aduh, tadi kalau misalnya saya kesini datang bawa sampah, berarti saya pasti disiapkan Berarti kopi disiapin ini. kopi dengan gorengan. Aduh. Makanya nggak bawa sampah, saya nggak siapkan untuk YouTuber kita ini. Saya tidak. Karena tidak bawa sampah. Oke, Abang, kegiatannya tadi sudah banyak sekali ya. Sudah lumayan dari tahun 2013 sampai 2020 ini banyak kegiatan, banyak anggota dan banyak program-program yang sudah dijalankan. Nah, tentunya dalam komunitas Acil ini ya misalnya kalau kita operasionalnya kan kita butuh biaya Iya, begitu ya. Operasional itu dapat dari mana nih? Oh gitu. Jadi begini ya. Mungkin adik saya ini adik Oedin ini, YouTuber kita di Kabupaten Ende ini, Kota Ende luar biasa. Iya. beliau ini. Nah, jadi bicara tentang bagaimana operasional Acil, mungkin adik Oedin ini sudah kesekian kalinya yang bertanya seperti itu. Iya. Bagaimana sih organisasi seperti ini berjalan terus? Jadi yang menghidupi kami, organisasi kami ini adalah sampah. Wow. Jadi kita punya bank sampah tadi, kemudian bagaimana kami Acil ini dengan pengasuh-pengasuhnya kita betul-betul memanfaatkan bank sampah ini untuk operasional kita. Selain kembali kepada para nasabah dan sekian persennya itu kita ambil untuk operasional kegiatan. Siap. Jadi Acil berjalan terus. Siapa siap. yang menghidupi? Apa yang menghidupi Acil? Sampah. Salah satu contohnya kita bisa membuat ekobrik satu buah ini. Ini nilainya sudah berapa nih? 2.500 ini. 2.500 rupiah satu botol ekobrik begini. Nah, jadi banyak manfaat. Itu Belum nanti lagi kita dijual. produksi, kita jual. Nah, apa sih kembali ke tadi? Apa sih yang mau dibuat apa ini ekobrik? Kemudian kita bisa memproduksi tas-tas sekolah untuk anak-anak. Kemudian kita bisa membuat tas-tas daur ulang, tas-tas untuk bagaimana program pengurangan plastik sekali pakai. Iya. Kita buat dari karung-karung goni seperti ini untuk tas belanja. Siap. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau di pasar kita jualnya dengan 10.000. Mau 7-8 tahun pun dia masih bertahan. Ya, masih bertahan. Daripada dia beli tas yang 1.000 rupiah, tas kresek itu. Nah, tas kresek itu kan habis. Dibuang sampah lagi. Jadi sampah lagi. Ya, kalau ini kan masih bertahan lama. Nah, Siap. Oke, tentunya Acil ini tidak berjalan sendiri. Pasti juga bermitra dengan mungkin komunitas atau siapa begitu. Komunitas apa saja atau siapa saja yang bermitra. Nah, mitra-mitranya Acil ini. Jadi poin utama itu yang dari Acil, mitranya Acil adalah pastinya pemerintah Kabupaten Ende. Kita tidak bisa terlepas daripada pemerintah Kabupaten Ende. Jadi banyak sekali khususnya dinas terkait ya, dinas lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup yang di bidang penanganan di bidang persampahan itu yang paling total dalam hal menjemput sampah, mensosialisasikan bagaimana penanganan masalah sampah di Kabupaten Ende ini pastinya dari dinas lingkungan hidup dan di bidang persampahannya. Nah, dari mereka itu dengan kita juga bermitra, kita bangun komunikasi mitra bagaimana kita bisa mengkolaborasi kegiatan programnya Acil itu dengan pemerintah Kabupaten Ende. Nah, jadi kalau jadi bukan hanya Acil ya, mungkin di luaran sana ada komunitas-komunitas pegiat lingkungan yang silakan kita bermitra dan kita bergandengan tangan bagaimana kita mewujudkan mimpi besar kita selama ini bahwa Ende harus bebas dari masalah sampah. Nah, betul. Ini yang terpenting. Tujuannya sangat mulia sekali ini. Kalau itu dengan pemerintah, mungkin ada dengan komunitas-komunitas lain juga? Ada juga komunitas, beberapa komunitas pencinta alam. Iya, komunitas pencinta alam. Komunitas pencinta alam di Kota Ende sini banyak sekali yang di kala kegiatan-kegiatannya Acil ada kegiatan penghijauan, kegiatan aksi bersih, kegiatan ini kita gandeng, kita ajak mari berkolaborasi dengan kita, sama-sama kita tadi mewujudkan supaya Ende bebas dari masalah sampah itu ya. Kegiatan aksi clean up. Dan juga saya lanjutkan juga kembali bahwa
kita sudah punya unit di beberapa sekolah yang ada di ND. Oh, ada unitnya lagi? Ada unit-unit bank Besar sampah. sekali ini. Unit bank sampah. Unit bank sampah? Unit bank sampah. Dan kita membuka unit-unit bank sampah di setiap sekolah. Tiap sekolah. Nah, di sekolah kita buka unit bank sampah. Jadi nanti sekolah yang akan di sekolah itu yang akan mengurus masalah sampah, dan kemudian sampahnya di kemana, Acil yang akan Jemput sampah. Bagaimana sekolah itu menjadikan sekolah yang ramah lingkungan? Ya. Pastinya sekolah itu harus bebas dari masalah sampah. Nah, kita bikin bank sampah, bisa buat unit bank sampah, dan bank sampahnya kemana? Kita Acil yang jemput, kita Acil yang, mereka akan tabung ke kita, kemudian setiap bulannya mereka akan mendapatkan uang dari hasil tabungannya. Hasil tabungannya mereka itu. Ya. Sudah dijemput, dapat uang pula dari sampah. Dari sampah. Nah, gitu. Wah, luar biasa ini. Ini benar-benar pegiat lingkungan, benar-benar pecinta alam, benar-benar tujuan yang sangat mulia sekali. Oke, Abang. Nah, sekarang kalau kita Abang omong tadi soal sampah. Nah, bagaimana pandangan dari Abang sendiri sebagai ketua komunitas Acil dalam hal sampah yang ada di Kota Ende? Terus bagaimana solusinya, Abang? Silahkan. Oh ya, terus terang total ya sudah. Kalau kita lihat sekarang bagaimana dengan pemerintah terkait, pemerintah dan instansi terkait yang di bidang masalah penanganan sampah itu, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup ya, memang sudah maksimal dalam hal lebih tingkatkan lagi inovasi baru ya, untuk bagaimana bisa mewujudkan Ende yang bebas dari masalah sampah. Sebab terus terang masalah lingkungan yang paling rentan di Ende sini adalah yang paling mau bilang darurat sudah. Darurat itu adalah masalah sampah kita di Kabupaten Ende. Bukan hanya masalah darurat sampah, tapi masalah darurat mindset atau perilaku. Perilaku membuang sampah sembarangan itu masih banyak kita temui dimanapun. Nah, bagaimana dengan Acil tadi? Solusi bagaimana untuk penanganan sampah? Seperti tadi saya kembali saya kembali dengan kita membentuk unit bank sampah. Dan kemudian semoga ini instansi terkait juga dengar ya, pemerintah Kabupaten Ende juga dengar bisa dengar juga dengan obrolan kita hari ini. Di setiap kecamatan itu, di setiap kecamatan kelurahan itu harus punya namanya TPS 3R. TPS 3R. TPS 3R itu tempat pengolahan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle. Jadi tempat pengolahan sampah itu dengan sistem 3R tadi, itu adalah tempat di mana sampah yang dijemput oleh dinas, oleh petugas itu, oleh petugas tadi, dibawa ke tempat kemudian diolah. Setelah diolah itu sampah yang tidak bisa diolah lagi, kemudian baru kita buang ke tempat pembuangan akhir. Sehingga tempat pembuangan TPA tadi tidak cepat menumpuk, menggunung, dan tidak menyebabkan bau yang tidak sedap. Kasihan warga kita di sekitar pesisir yang di lingkungan Rate, betul. Terganggu kesehatannya mereka dengan polusi bau asap sampah itu kayak yang dibakar di sana. Nah, ini yang mengganggu. Makanya kan bagaimana kita warga Kabupaten Ende itu sudah mulai dengan program apa tadi? Pilah sampah dari rumah tangga. Pilah sampah dari rumah tangga. Jadi kita di rumah sudah mulai pilah. Solusinya ini. Jadi kita hasilkan sampah satu hari itu 1 sampai dengan 1,5 kilogram per hari. Per hari ini. Dalam satu rumah sampah tangga. Plastik. Sampah organik maupun anorganik. Oh iya. Dalam satu hari. Dalam satu skala rumah tangga. Wow. Nah, sampah ini kemana kan? Pastinya nanti kan kita kumpul, kemudian kita taruh di depan jalan, dijemput sampah petugas, dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sampah yang masih tercampur. Jadi data yang saya tahu terakhir itu bahwa dalam kota Ende ini dalam sehari sampah yang dijemput oleh petugas itu 35,7 ton per hari sampah yang dijemput oleh petugas. Setiap harinya dibuang ke tempat pembuangan akhir di Kelurahan Tanjung di Rate. Nah, gitu. Nah, kan. Jadi kalau kita berpikir kita ingin mewujudkan bagaimana Kabupaten Ende ini kabupaten yang ramah lingkungan, kabupaten yang cinta dengan generasi, kabupaten yang cinta dengan anak-anak, dengan lingkungan. Nah, makanya apa tadi? Kita mulai program ini lebih maksimal lagi. Maksudnya kita mulai dengan program pilah sampah dari rumah.
Organik yang untuk apa? Nah, di sini kita punya contoh apa namanya? Di sini saya buat biopori. Biopori. Nah, ada biopori di situ. Kemudian biopori itu untuk tempat penampungan sampah organik. Sampah organik. Sisa-sisa sayuran, daun-daunan. Oh iya, gitu. iya, Nah, iya, kita iya, bikin iya. biopori. Ember bekas aja Ah, ataupun paralon yang kemudian kita masukkan ke dalam tanah. Kemudian setiap harinya itu kita masukkan sampah. masukkan sampah itu. Sampah organik Sampah tadi. organik. Daun-daunan, kulit-kulit Oh, itu buah. khusus yang organik. Yang organik. Ah, Nah, selain kita dapatkan kembali pupuk untuk tanaman-tanaman kita di rumah, tanaman bunga apa-apa dan lain-lain. iya, iya. Nah, biopori ini juga sebagai untuk peresapan. Nah, kayak macam ada air hujan, banjir ataupun air tergenang apa-apa. Nah, biopori ini solusinya. Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Sebagai sumur resapan sederhana yang namanya biopori. Nah, organiknya sama, anorganik yang mana? Plastik, Iya, plastik-plastik kertas seperti apa? ini. Ya, silakan dibuang kemana? Buang ke kami terima. Iya, iya, iya. Kalian buang ke kami, kalian dapat uang. dapat uang, betul. Ya. Betul, betul, betul. Tabung ke kami. Kalian akan dapatkan buku rekeningnya. Iya. Kemudian setiap bulannya nanti tinggal ditotalin. Oh, saya mau pencairan. Oh, berapa sudah? Oh, sekian puluhan kilo ya. Tinggal dicairkan dengan harga yang sudah kita siapkan. Siap. Bagaimana masalahnya, solusinya seperti apa? Kemudian kita tahu bahwa masalah sampah itu kan banyak. Hah? Menyebabkan banjir, Iya, merusaki ekosistem laut, ekosistem gunung. Ya, lingkungan kita jadi kotor kan. Iya. Nah, sampah juga itu apabila kita bakar juga ya polusi udara untuk kita, merusak kita punya paru-paru, pernapasan. Nah, apalagi sampah kalau kita bakar itu nah bisa mempercepat proses mempercepat proses pubertas pada anak perempuan. Ini yang paling fatal. Mengganggu ibu-ibu yang hamil kalau kita bakar sampah-sampah kan itu ada sampah plastik. Nah, kemudian bagaimana sampah itu setelah kita buang kemudian disampai ke laut. Ya, Nah, itu yang bahaya. Itu yang paling bahaya kan. Ya, ya, Nah, ya, ya. kita tanpa kita sadari Ah, sampah setelah sampai di laut, sampah plastik ini, iya. setelah sampai di laut, nah hari demi hari, minggu demi minggu, Ya. sampah ini akan mengeluarkan mikroplastik. Ya, mikroplastik. Nah, kimianya tadi adalah mikroplastik. Ah. Nah, mikroplastiknya mulai keluar pelan-pelan. Nah, mikroplastiknya dimakan oleh ikan, oleh ikan kecil. Setelah dimakan oleh ikan kecil mikroplastik tadi, kemudian, nah ikan besar tuh pasti makan ikan kecil. Ikan tadi. kecil itu. Kemudian kita setiap harinya konsumsi ikan, dipancing oleh para nelayan kita di laut, kemudian kita konsumsi lagi ikan. Nah, kembalinya apa tadi? Sampah itu kembali kepada tubuh kita. Oh iya. Nah, itulah dampak yang paling terbesar. Makanya kan, mari kita jaga sama-sama. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian untuk kita lebih maksimalkan program penanganan masalah sampah itu dari skala rumah tangga kita. Ya, dari sekarang utama. Pilah sampah dari rumah. Jadi tugasnya Acil juga mensosialisasikan ke rumah-rumah. Jadi pergi ke Sekolah, rumah, ke sekolah ke untuk instansi, ya, ke kelurahan, desa. Kita pernah. iya pernah ya. Sudah sering kita melakukan sosialisasi, Bikin kegiatan workshop. kegiatan workshop, kemudian seminar dan lain-lain. Iya, iya. Jadi bukan hanya di Kabupaten Indonesia, bahkan di Kabupaten Manggarai, Kabupaten tetangga kita sering juga diundang Oh iya. untuk Wow. bicara masalah penanganan masalah sampah ini. Ini itu. Jadi Acil ini sudah bergerak banyak, ya berbuat banyak untuk ini Kabupaten Ende sendiri. Bahkan sudah pernah diundang keluar kabupaten, di Kabupaten Ngada, Manggarai juga pernah. Ya. Wow, itu dia teman-teman. Jadi itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Jota soal Acil, bagaimana Acil berdiri, terus Acil bergerak di bidang lingkungan dan pengolahan sampah juga. Terus ada beberapa masalah yang ada di Kabupaten Ende ini, khususnya di Kota Ende ini, masalah sampah. Lalu kita sudah dikasih solusi sama Bang Jota juga soal bagaimana penanganannya mulai dari skala rumah tangga. Nah, teman-teman, jadi kalau yang mau tahu banyak soal Acil, silakan hubungi saja Bang Jota, atau mau tahu banyak soal Acil, silakan klik link yang ada di deskripsi. Itu ada Facebooknya sama Instagramnya ada toh. Iya. Katanya abang ini kerja juga di kebunnya Pak Bupati ya? Iya. Diceritakan dulu lah. Jadi kebetulan Acil punya kebun studi kita di sini.
Iya. Kita punya kebun studi. Ada kebun studi dan alhamdulillah kebetulan ada program PKK Kabupaten yang tangani langsung pastinya Ibu Bupati, istrinya Bapak Bupati kita. Punya program PKK-nya dan kebetulan di rumah jabatan itu di belakangnya ada lahan kosong. Nah, alhamdulillah komunitas kita Acil ND ini dipercayakan untuk bersama dengan PKK Kabupaten mengelola kebun itu. Oh, mengelola kebun Jadi mengelola sebagai kebun contoh. Kebun contoh Untuk PKK. Jadi sekarang sudah sekian tahun kita. Sudah berapa tahun itu? Ya lama, cukup lama lah. Nah, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Komunitas Acil, Bang Jota. Saya kasih nomor WA-nya mau. Saya kasih nomor WA-nya. Abang ini ya humoris dia. Saya juga sudah kenal lumayan lama. Ya, abang ini humoris. Jadi kalau mau datang ke sini silakan dengan tangan terbuka. Ya. Yang pingin dengan tangan terbuka ya kan? Ya. Yang boleh. pingin mungkin ada yang pingin datang konsultasi. Iya. Sekedar ngobrol-ngobrol bagaimana sih? Oh, Bang, kami mau berkebun ini, mau memanfaatkan pekarangan rumah ini. Iya. Memanfaatkan pekarangan rumah saya. Mungkin berkebun di pekarangan kecil ini bagaimana sih caranya? Iya, betul. Sama-sama belajar. Oke. Saya punya tanaman ini nih, Abang, ada di serang hama ini. Ada hama ini. Solusinya seperti apa? Mungkin ada nutrisi, pestisida organik yang bisa kita untuk gunakan untuk tanaman-tanaman kita. Bisa. Kita bisa. Jadi bisa nih. Jadi ada mungkin misalnya tetangga saya tetangga saya dia punya lahan kecil di pekarangan rumahnya, kecil saja, dia bisa hubungi abang bisa. untuk Ya sekarang kasih edukasi begitu, konsultasi bisa sekali. Oh ya silakan. Bisa sekali. Kapan saja saya dihubungi. Ya silakan. Atau bisa langsung saja ke Acil langsung di saja IP. Oke teman-teman, terima kasih abang. Yuk. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrol kita hari ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Like kalau suka, silakan komentar. Mau tanya-tanya apa saja. Kalau kita mau bikin part 2-nya, nanti kita bikin part 2 dengan Bang Jota lagi. Oke, silakan tanya-tanya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.